Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusutabatin nusu wa salahil jasad wa ruh. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'allifu musannifu hadzal kitab Imam Nawawi wa ila jami' masyayikhina abi ummahatina ajdadi jaddatina syalahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمة أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati semua, yaitu pendiri Yayasan Haji Ramayuli, begitu juga pendiri Majelis Talim Az-Zakir, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besar semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahkan ilmunya, dan hajat keinginannya dikabulkan, diijabah, dimudahkan segala Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah semua, ibu-ibu yang senantiasa terus istiqomah di dalam majelis Talim Az-Zakir ini, mudah-mudahan Allah berikan nikmat sehat walafiat, ya, panjang umur, senantiasa terus Allah berikan keberkahannya, rahmat hidayahnya serta inayahnya buat kita semua. Allah turunkan keberkahannya di majlis yang mulia ini sehingga kita bisa bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah, dan mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini adalah bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, sekarang bulan apa, Bu? Ya, Rabiul Awal, ya, bulan kelahiran manusia mulia, ya, bulan kelahiran manusia paling agung, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bertambah kecintaan kita, ya, bertambah keimanan kita, kemudian terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk malam hari ini kita duduk di sini, kita bersimpuh di sini adalah tanda bagaimana kita menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dalam kitab Maqsadul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain amin. Kita udah sampai halaman berapa, Bu? Halaman 59 bab 21. 3 sikap manusia sempurna. 59. 50 bab 21. 9. Ya. Bab 2 makalah ke 21 ya. Ya, 3 sifat sikap manusia sempurna. Ya, boleh dibaca? Saya aja. Ya, Manur silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 21. 3 sikap manusia sempurna. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala mengatakan, "Kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi Syahran sahron nasi wa kun indan nasi rajulan minan nas." Artinya, 1. Jadilah manusia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. 2. Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. 3. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Berkaitan dengan hal di atas, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah pernah mengatakan, seandainya engkau berjumpa seseorang dan mengetahui dirinya lebih utama dari dirimu, hendaklah engkau berkata dalam hati, orang ini benar-benar lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dariku di sisi Allah. Seandainya engkau temui anak kecil, katakan dalam hati, anak ini belum pernah berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat maksiat kepadanya. Tidak diragukan lagi, pasti dia lebih baik dariku. Seandainya engkau temui orang yang sudah tua, katakan dalam hati, orang ini telah menyembah Allah lebih dulu dariku. Seandainya engkau temui adalah orang alim, katakan dalam hatimu, orang ini telah diberi apa yang belum aku peroleh. Dia telah menerima apa yang belum aku dapat. Dia telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui, dan dia mengamalkan ilmunya. Seandainya engkau temui itu orang bodoh, katakan dalam hati, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku durhaka kepadanya berserta pengetahuanku. Aku tidak mengetahui bagaimana Allah akan mengakhiri umurku dan umur orang ini. Siapa yang husnul khotimah dan siapa yang su'ul khotimah. Seandainya engkau temui orang kafir, katakan dalam hati, aku tidak mengetahui. Bisa jadi dia akan memeluk Islam, lalu mengakhiri kehidupan dengan amal soleh. Sebaliknya, bisa jadi aku yang terjerumus dalam kekafiran, lalu mengakhiri seluruh hidupku dengan amal yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menyukai hamba yang suka membeda-bedakan orang lain karena status sosial, pangkat, keturunan, atau kekayaan. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan mereka. Untuk mudah menetapi sikap seperti yang dianjurkan Syekh Abdul Qadir, sebagai ulama membiasakan doa seperti ini. Allahumma ja'alni saburan waj'alni saquran waj'alni fi aini sagiran wa fi ayunin nasi kabiran. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Jadikanlah aku hamba yang hina menurut pandangan diriku, tetapi diperhitungkan menurut pandangan manusia. Ya, subhanallah. Jadi bab kedua makalah 21 ini adalah kaidah hidup seorang manusia. Jadi kalau kita mau hidup tenang, ya kalau kita mau pikiran tenang, hati tenang, semuanya, salah satu kaidahnya ini yang dijelaskan oleh sahabat Rasulullah SAW dan juga menantunya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini adalah kaidah. Ya, kaidah itu metode landasan hidup seorang manusia.
Apa kata Sayyidina Ali? Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kun 'indallahi khairan nasi wa kun 'indan nafsi syarran nasi wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Ya, kun 'indallahi khairan nas. Yang pertama, jadilah manusia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kun 'indan nafsi syarran nas. Yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk ya dalam pandangan diri kita sendiri. Yang ketiga, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia biasa ya di hadapan orang lain. Ya. Ini lagi-lagi mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengetahui hakikat penciptaan seorang manusia. Ya, memang kita semua diciptakan dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah berikan segalanya. Dan nanti ada waktunya itu semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya yang pertama ya kita diingatkan kun 'indallahi khairan nas. Ya, kita menjadi manusia yang terbaik. Ya, manusia yang paling mulia itu di mata Allah. Ya, bukan di mata manusia, bukan di sisi manusia. Ya, yang kita cari hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita tidak pernah mengecewakan Allah, ketika kita tidak pernah lupa kepada Allah, ketika kita tidak pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kecewa sama kita. Ya, dan kita insyaallah Allah berikan segalanya buat kita. Allah mudahkan segala urusan kita, segala hajat maksud kita, semua hasil ya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam hadis qudsi itu banyak dijelaskan ketika manusia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berjalan, maka Allah mendekat kepada manusia tersebut dengan berlari. Ketika manusia mendekat kepada Allah dengan satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada manusia tersebut dengan dua hasta. Ya, jadi Allah lebih dahsyat. Ya, balasan Allah, kedekatan Allah lebih dahsyat bagi Allah kepada manusianya. Artinya Allah tidak sekalipun menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa terus berharap, ya, terus meminta, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Allah mengingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, bahwasanya menyembahnya, beribadahnya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita senantiasa berharap ya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang baik buat kita. Dan semua yang datang dari Allah adalah yang terbaik buat kita. Ya, jadi yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semua yang datang dari Allah, insya Allah itu yang terbaik. Makanya kita bilang semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi setiap keadaan, setiap ujian, cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik.
Ya, walaupun menurut kita itu buruk. Ya, kehilangan duit, kehilangan motor. Ya, kalau kehilangan suami ada nggak? Ada banyak. Ya, gampang tukar aja ntar cari lagi. Ya, tukar rongsokan banyak ada. Ya enggak. Ya, jadi apapun semuanya adalah bentuknya ujian buat kita, dan itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita bagaimana bisa mengambil hikmahnya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa minta kepada Allah, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang ahli hikmah, orang yang bisa mengambil hikmah, wa alhiqni bis salihin. Ya, dan jadikan aku orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Ya, jadi setiap kejadian, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, bukan nggak ada hikmahnya. Terkadang kita bilang semoga ada hikmahnya, ya, padahal semua itu sudah pasti ada hikmahnya. Tinggal kita mau mengambil hikmahnya, bisa, ya, melihat hikmahnya, bisa nerima hikmahnya ataupun tidak. Dan itu semua dalam rangka menjadikan diri kita, ya, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berharapnya bukan baik di depan manusia. Ya, ngaji supaya dilihatin Haji Ramayuli, ya, dikata rajin gitu kan. Kalau aja ntar dapat beras biar 10 kilo. Nah, itu hati-hati. Ya, ntar kalau Pak Haji kagak punya beras, kecewa. Waduh, saya udah rajin-rajin, beras kagak kelihatan acan, dia bilang. Ya, barang 5 kilo kayak nggak apa-apa. Ya, besoknya udah nggak mau ngaji lagi, kecewa. Ya, nggak mau ngaji lagi, kecewa. Ya, karena tujuannya bukan Allah. Tujuannya dapat beras, dapat apa lagi? Nah, itu semuanya. Nah, hati-hati tuh. Ya, kita kudu ngelurusin niat kita. Insya Allah kalau tujuan kita Allah, itu semua sembako, minyak, beras bakalan ngikut. Ya, itu Allah gerakin tuh hati Bang Haji Ramayuli. Pokoknya kita diingat terus pokoknya. Ya, nggak kelewatan pokoknya dah. Ya, baik amplopnya, baik apanya tuh, sembakonya. Ya, baik besok katanya mau ke puncak juga diajak. Ya, siapin duit yang banyak ya, Bu. Jangan minta juga duitnya sama Haji Ramayuli, ntar dia ngambek lagi. Iya, buat ATM aja dah yang banyak. Iya, kode keras kayaknya tuh. Ya, jadi kita kudu, ya, lurusin niat kita, ikhlas lillahi ta'ala, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan menurut manusia. Ya, karena pasti yang namanya manusia bisa bikin kecewa. Makanya diingatkan yang kedua, wa kun indan nafsi syarran nas. Nah, ini, ya, bahwasanya kita diajarkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan kita hina. Ya, kita merasa rendah, kita merasa hina, kita merasa nggak punya apa-apa, nggak punya segalanya, kita lemah dalam pandangan diri kita sendiri. Jadi ketika melihat diri kita, artinya ketika kita merasa rendah kemudian hina, berarti orang lain itu lebih mulia daripada kita. Ya, orang lain itu lebih baik daripada kita. Ya, yang ini harus kita ingat, ya, dalam diri kita, dalam pikiran kita.
Ya, bahwasanya orang lain lebih mulia, lebih baik daripada kita, dan kita ini ya hanyalah manusia yang hina, manusia yang bodoh, manusia yang nggak punya apa-apa dan sebagainya. Ya, dan ini jarang kita lakukan. Ya, yang ada kita merasa diri kita lebih baik dan orang lain lebih buruk daripada kita. Ya, dalam pikiran kita merasa diri kita lebih hebat dan orang lain itu nggak ada apa-apanya. Ya, orang lain itu kalah dibanding kita semua. Nah itu, ya bagaimana kebanyakan kita mempunyai sifat yang seperti itu. Ya, makanya ketika ketemu orang lain kita merasa bahwasanya dia lebih hebat daripada kita, dia lebih baik, lebih mulia, dan kita ini adalah orang-orang yang nggak punya apa-apa, yang nggak paham apa-apa. Makanya di sini ya bagaimana salah satu ulama ya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya ketika kita berjumpa seseorang dan mengetahui dirinya lebih utama dari diri kita, hendaklah kita berkata dalam hati kita, orang ini benar-benar lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dariku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, ya, bagaimana kita ketika ketemu orang memang kita merasa orang itu jauh lebih baik daripada kita dibandingkan diri kita. Kemudian kalau kita ketemu anak kecil, maka katakan dalam hati kita, anak ini belum pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku ini sudah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sampai anak kecil, kalau kita ketemu anak kecil, ya kita bilang dalam diri kita, ini orang, ini anak, ya sedikit maksiatnya atau belum pernah berbuat maksiat karena masih muda, ya masih kecil. Dan kita nih yang udah tua, yang udah dewasa, yang udah lebih lama hidup, kita lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya lagi-lagi anak kecil tersebut lebih baik daripada kita. Kemudian ketika kita ketemu orang yang lebih tua daripada kita, ya, orang yang lebih dulu hidup daripada kita, ya, maka apa yang kita katakan? Orang ini telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih banyak daripada diri kita, karena dia telah hidup lebih dulu dari kita. Berarti dia lebih dulu mengenal Islam, dia lebih dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding diri kita, ya, yang hidup belakangan dari dirinya. Ya, tentunya kita lebih sedikit ibadahnya dibanding orang tua tersebut. Ya, jangan ketika melihat anak kecil sebaliknya, ya merasa dirinya paling besar, paling paham dan sebagainya. Ya, anak kecil tahu apa sih, kencing belum lurus katanya. Ya, baru bocah kemarin juga udah belagu katanya. Nah itu hati-hati. Ya, begitu juga ketemu orang tua. Ya, ini orang tua dia bilang bahwasanya sok tahu banget, ya ngajarin kita, ya kita mau anak muda, ya banyak caranya, banyak inovasinya, banyak pemikirannya. Ya, orang tua mah pada kolot-kolot banget katanya. Ya, jangan, bahwasanya ketika melihat orang tua, dia lebih banyak pengalamannya dari kita, ya lebih banyak ibadahnya dari diri kita. Kemudian ketika kita ketemu orang yang lebih alim, ya lebih pintar daripada kita, maka katakan di dalam hati kita, orang ini telah diberi apa yang belum aku peroleh, apa yang belum Allah berikan kepada kita semua. Ya, bahwasanya orang ini lebih banyak pahamnya, ya daripada kita, ya kita yang tidak alim, kita yang biasa-biasa saja.
Ya, kita terima. Artinya memang ada orang yang lebih alim, lebih paham, lebih pintar daripada kita. Artinya dia telah banyak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ilmu kita masih sedikit. Ya, sehingga nanti kita bisa termotivasi, kita semangat untuk belajar, ya, mencari, menuntut ilmu. Ya. Kemudian ketika kita bertemu, ya, orang yang lebih bodoh daripada kita, maka apa yang kita katakan? Orang ini telah banyak bermaksiat, ya, telah banyak durhaka kepada Allah. Karena apa? Karena kebodohannya. Ya, karena dia nggak tahu, nggak paham ilmunya. Ya, karena dia bodoh, makanya dia berbuat dosa. Misalkan dia lupa, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dia bodoh, nggak paham. Ya. Sedangkan kita itu bermaksiat kepada Allah, kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan kita, dengan ilmu yang kita miliki. Ya, padahal kita tahu tapi kita langgar. Padahal kita paham tapi kita nggak jalanin. Ya. Jadi kata-katanya memang luar biasa. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, bagaimana ketika kita memandang orang lain itu lebih baik dalam diri kita. Ya, memandang orang lain lebih baik daripada diri kita. Ya, salah satunya ini, bahwasanya ketika orang lihat orang bodoh, berarti dia banyak memang maksiatnya, banyak kelalaiannya. Ya, dia berbuat dosa, dia lalai karena memang dia bodoh, nggak paham. Ya, dia nggak paham, maka dia berbuat salah, berbuat maksiat. Sedangkan kita berbuat salah, berbuat maksiat, padahal kita paham. Ya, padahal kita ngerti, padahal kita tahu. Ya, jadi ini subhanallah. Ya, bagaimana ya kita bisa memahami diri kita, ya, kemudian kita bisa memandang orang lain juga. Bagaimana para ulama-ulama kita, ya, yang luar biasa, ya, ketawaduan mereka, rendah hati mereka, ya, tidak sombong. Ya, ketika misalkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yun akhar khata' yahtamilus shawab. Beliau mengatakan pendapatku bisa jadi benar tapi juga bisa jadi salah. Ya, pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Kemudian ra'yun akhar khata', pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar. Ya, jadi tidak memaksakan pendapatnya. Ya, ketika ada orang lain yang berbeda pendapat, berbeda pemikiran, maka dia paham. Ya, dia bahwasanya mungkin dia lebih paham dari kita, ya, lebih pintar daripada kita, dan pendapat kita ini ya mungkin salah, ya, nggak ada apa-apanya. Ya, ini subhanallah. Kemudian juga setelah kita diingatkan kalau ketemu orang bodoh, dan kita bahwasanya, ya, diingatkan, ya, bisa jadi, ya, bahwasanya bisa jadi orang-orang yang bodoh ini nanti dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang bodoh ini di akhir hidupnya bisa jadi dia diberikan hidayah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dia paham, dia mengerti, kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir hidupnya adalah husnul khatimah. Ya. Tapi kita yang tadinya paham, ya, yang tadinya ngerti tapi banyak salah kita, ya, nauzubillah, ya, jangan sampai ya akhir hidup kita adalah su'ul khatimah.
Kemudian ketika kita bertemu dengan orang kafir, maka katakan dalam diri kita, aku tidak mengetahui. Ya bisa jadi dia akan memeluk Islam dan mengakhiri hidupnya ya dengan amal soleh. Ya, sebaliknya aku yang sudah Islam, aku yang sudah ngaji, bisa saja nanti di akhir hidup saya ya penuh dengan kekufuran, penuh dengan kemaksiatan. Maka akhir hidup saya nanti na'udzubillah, jangan sampai su'ul khotimah, akhir yang buruk. Jadi bahkan ketika kita melihat orang kafir saja ya, jadi kalau kita memandang orang kafir, memang yang namanya iman dengan kafir itu lebih tinggi iman. Orang mukmin dengan orang kafir lebih mulia orang mukmin ya secara derajat keimanan. Ya, jadi memang antara kafir dengan iman jelas lebih tinggi orang beriman. Tapi ketika kita melihatnya sebagai manusia, maka jangan memandang orang kafir tersebut ya lebih hina, lebih rendah daripada kita. Ya sama seperti kita duduk di majelis ilmu, ada orang misalkan sukanya nongkrong-nongkrong, ya dia sukanya ngerumpi, ngegibah. Ya jelas memang orang yang hadir di majelis ilmu dia lebih mulia daripada orang yang nongkrong-nongkrong tadi, ngegibah, ngerumpi tadi. Jelas. Tapi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya diri kita lebih baik daripada diri dia. Ya, kalau posisi majelis ilmu tempatnya memang kita berada di tempat yang mulia. Tapi antara sesama manusia jangan kita bilang bahwasanya diri saya lebih baik daripada diri dia. Itu hati-hati. Ya, karena orang yang ngaji, orang yang berilmu juga dia bisa tergerogoti tadi dengan yang namanya takabur, kiber. Ya, sombong, menyombongkan dirinya. Ya, menganggap bahwasanya diri dia lebih baik daripada diri orang lain. Ini hati-hati. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap orang kafir tersebut ya lebih baik daripada diri kita, jangan lebih buruk daripada diri kita. Begitu orang yang tidak pernah hadir ke majelis ilmu, kita anggap dia ya lebih hina, lebih rendah daripada diri kita. Nauzubillah wa na'udzubillah. Ya. Bahwasanya semuanya manusia yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Wa yudrika la'allahu yazakka. Dan kita nggak pernah tahu siapa orang yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah tahu ya siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwasanya hari-hari itu semua dibolak-balikkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nudawiluha, semuanya akan mengikuti alurnya. Ya seperti roda, ada kalanya manusia di atas, ada kalanya dia di bawah. Dan sebaliknya nanti. Maka jangan sampai kita sombong kepada orang lain. Ya, kita merasa hebat daripada orang lain dengan menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, karena kita tidak pernah tahu ke depannya ya akhir hidup kita ini seperti apa. Ya, ini subhanallah. Ya, maka kita perbanyak ini doa yang diajarkan oleh salah satu ulama, Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam doanya mengatakan, Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba-hamba yang sabar ya, dan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Kemudian jadikanlah diriku hina ya, rendah ya, fi aini, di dalam pandanganku, saghiran, kecil, hina, rendah ya, wa fi a'yunin nasi kabiran, akan tetapi orang memandangku
adalah orang yang besar, orang yang baik, orang yang mulia. Jadi pandangannya itu menurut pandangan orang lain. Ya, jangan merasa, jangan kita bilang diri kita paling mulia, tapi kita sendiri yang muji diri kita. Ya, kita sendiri yang membesarkan diri kita. Nah itu berarti diri kita nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi ketika ada orang lain melihat diri kita mulia, segan, dihormatin diri kita, ya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana Allah gerakkan hati-hati manusia, ya bagaimana Allah berikan perasaan manusia untuk bisa segan hormat kepada kita, ya menghormati kita, kemudian juga santun dengan kita. Nah itu adalah semuanya karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan merasa ya diri kita yang mulia. Ini pandangan diri kita sendiri, bukan pandangan orang lain. Makanya bagaimana para ulama-ulama kita, ya, orang-orang yang soleh, ya mereka jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, ya murid-muridnya banyak. Ya kan memang digerakkan hati ya murid-muridnya orang lain itu untuk bisa mengambil ya istifadah, mengambil manfaat dari dirinya. Ya, sehingga orang itu memang dimuliakan, ya dihormati. Ya, tapi biasanya orang ketika dihormatin, dimuliakan, maka bertambah ketawaduannya, bertambah rendah dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Bukannya dia malah berbangga diri, bersombong diri, ya bahwasanya banyak orang yang terkenal di dunia, ma'ruf, masyhur di dunia, tapi tidak dikenal oleh makhluknya Allah di langit. Akan tetapi ada orang yang tidak terkenal di dunia, tidak masyhur, tidak ma'ruf di dunia, tapi ma'rufun fis sama. Orang tersebut ya dikenal oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan pada azan. Yang terakhir Ibu tadi ya wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Ya, kita minta supaya Allah jadikan ya kita jadi manusia biasa di hadapan orang lain. Artinya dalam pandangan diri kita biasa. Ya, tapi ada kalanya tadi Allah jadikan pandangan orang lain itu ketika melihat kita menjadi orang yang luar biasa. Kita dihormatin, kita disegenin, ya. Kemudian juga pokoknya orang baik kepada kita. Nah itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ketika dia melihat hal seperti itu, ya dia lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena takut hatinya ini dia malah lalai. Ya, hatinya ini malah menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Ya, ketika orang lain menghormati dirinya, ya, orang lain berbuat baik kepada dirinya, ya, banyak orang lain yang ingin dekat kepada kita, maka orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya apa tadi? Supaya hatinya ya tidak termakan dengan sifat takabur, sombong diri, yang membanggakan diri dan sebagainya. Ya, yang ada hanyalah dia tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tambah rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak menyombongkan dirinya. Nah ini adalah manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia yang sangat jarang. Ya, kebanyakan sekarang orang nggak tahu apa-apa, merasa paling tahu, merasa paling benar. Ya, sok tahu, sok benar, banyak omongnya. Ya, banyak, kalau bahasa kita banyak bacotnya.
ya, banyak rocosnya, ya, kebanyakan omongannya, ya, tapi ilmunya nggak ada. Apalagi ibu ngeliat di YouTube, ya Allah, ya. Orang bisa mencaci maki orang lain, orang bisa merendahkan orang lain, ya, menghinakan orang lain, merasa dirinya paling benar, ya, merasa dirinya, ya, orang yang paling hebat. Orang-orang seperti itu kalau dia udah mulai mencaci maki orang lain, sudah menghina orang lain, ya, berarti memang nggak usah didengerin orang begitu, ya, nggak ada ilmunya, nggak ada akhlaknya, ya. Nauzubillahi min itu banyak, ya, banyak sekali, ya, di dunia maya, di online itu banyak sekali. Makanya ya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat bahwasanya diri kita banyak salahnya, ya, sedangkan orang lain banyak benarnya, banyak kebaikannya daripada diri kita. Ya, kita menganggap bahwasanya diri kita hina, ya. Sedangkan nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan buat kita semua. Makanya Allah ajarkan kepada kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita disuruh bangun di sepertiga malam beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi nanti Allah berikan tempat yang mulia, ya, buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Yang penting tadi bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, ya, hamba-hamba yang senantiasa merendahkan hati kita, ya, di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Baik para jamaah semua, mungkin itu yang mudah-mudahan ya kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa diri kita kecil, ya, kita nggak punya apa-apa, kita nggak paham apa-apa. Semua yang diberikan oleh Allah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa, semua hanyalah pemberian yang mulia, ya, yang penuh dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tadi berarti melihat orang mengaca diri sendiri, jadi melihat kesalahan orang atau melihat sesuatu orang baik, anggap kita lebih kurang baik daripada kita. Itu berarti kita bercermin dari apa yang kita lakukan. Iya, iya, makanya tadi bagaimana ketika ada orang yang berbuat baik, ya, kita merasa orang ini udah banyak kebaikannya, kalau kita masih sedikit. Ya. Nah, makanya setelah itu kita jadi tadi termotivasi diri kita. Kita merasa untuk lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Apalagi ketika ada orang yang berbuat kebaikan sedangkan kita belum pernah ngerjain. Ya. Kok dia bisa ya? Ya, padahal kayaknya kerjanya sama-sama lah. Kemudian juga makannya sama-sama nasi, ya, minumnya sama-sama air, kecuali dia makannya besi begitu kan. Ya, ini makannya sama-sama nasi kok bisa, ya, padahal kerjanya ya begitu-gitu aja, tapi kok dia kayaknya rajin banget gitu ngasih makan orang, ya, dia ngebantuin pembangunan musola masjid gitu. Ya, kayaknya kita nggak bisa tuh. Kita belum ngelakuin hal-hal yang begitu. Padahal kayaknya kerjaannya nggak beda-beda banget sama saya. Nah itu, jadi kita jadi termotivasi. Ya, untuk semangat lagi berbuat baik. Ya. Ada lagi, Ibu? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita ya penuh dengan keberkahan, ya penuh dengan manfaat, menjadi hazanah keilmuan kita, kemudian juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, luruskan niat kita, kemudian yang kita cari hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya kita semua dijadikan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Mari kita tutup majelis kita dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Assalamualaikum ajma'in wa la'afu binkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.